Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roif Hakim Fabriansyah dengan NIM A11 2023 14936, kelas pemrograman sisi server A11 4618. Di video kali ini, saya ingin mempresentasikan final project dari mata kuliah eh, pemrograman sisi server atau PSS, yaitu Simple LMS, Learning Management System. Nah, pengembangan ini adalah final project ini adalah pengembangan dari tugas-tugas capstone uh, 1 sampai dengan capstone 4 sebelumnya. Yang kemudian di project akhir ini akhirnya ditambahkan beberapa fitur seperti uh, synchronous processing dengan Celery, activity logging dengan MongoDB, dan scheduling test dengan Celery Bit. Langsung saja kita mulai ke penjelasan demo aplikasinya. Untuk yang pertama adalah kita demo ke bagian ini API docs localhost 8000 API/docs. Jadi kita akan coba dulu demokan di bagian register. Kita coba registernya ke arah demo demo starten, misalkan demo starten, emailnya demo email.com, passwordnya demo 123, role-nya starten. Misal gini, kita akan coba, lalu kita akan coba execute. Oke, ini demo starten, first name. Oke, kan sudah register. Selanjutnya kita akan coba untuk login. So, tadi right off the demo starten. Oke, lanjut. Oke, masuk. Eh, salah password. Demo starten. Bentar. Demo starten. Passwordnya demo 123. Demo. Nah, sudah tipu. Nah, kalau sudah kita coba akses tokennya. Kita ambil akses tokennya. Ya. Copy. Lalu kita masukkan ke sini. Authorize. Oke, udah close. Harusnya tidak bisa ya. Ini untuk get current user profile. Coba try it out. Demo starten. Demo@gmail.com, nanti datanya sudah benar. Oke, lalu ini get current user profile, nggak usah, nanti diupdate. Oke, untuk selanjutnya adalah kita akan demo ke bagian courses-nya. Di courses ini ada untuk list course, ini yang publik bisa akses. Ini menampilkan daftar course apa aja yang sudah ada. Jika kita execute, maka dia akan muncul di sini. Programan sisi server, ada sisi server, sisi klien, course-course-nya apa aja, machine learning, data mining, digital forensik, banyak sekali ini data-data yang sudah dimasukkan. Oke, ini lalu kita misalkan ini ingin membuat eh, course, cuman ini harus instruktur ya. Kalau misalkan kita kita misalkan kita kan pakai akun student ya, harusnya ini nggak bisa.
title string dengan string misalkan ini adalah robotika, misalkan saja robotika. Misalkan deskripsinya adalah belajar belajar membuat robot sederhana. Seperti ini. For ID-nya apa? ID-nya berapa ya? Ini 11.9. Nah, error. Ini adalah error handlingnya. Jadi ada forbidden karena memang ini kan tertulis di sini adalah untuk instruktur. Jadi kalau kita nggak instruktur, kita nggak bisa menambahkan course. Kan muncul di sini kan. Require role instruktur atau admin. Jadi kita hanya bisa masuk menggunakan role instruktur atau admin saja. Oke, sini ya content type eh, description. Oke, oke, nggak bisa error. Forbidden karena untuk instruktur aja yang bisa untuk public harusnya ini. Ini adalah untuk melihat course detail dengan kita coba aja ID misalkan satu. Execute satu pemrograman sisi server seperti tadi ID-nya satu. Nah, ini muncul. Ini yang berarti detail course menggunakan ID. Lalu kalau misalkan ID-nya satu. Jadi ini kalau di backend-nya misalkan di front end kita ngeklik list ini. Oh, matkulnya apa aja sih ada pemrograman sisi server. Kalau kita klik maka akan muncul data-data seperti ini di backend-nya. Oke, kalau selanjutnya sih adalah update course. Eh, update course ini yang bisa mengakses siapa ini? Owner, pemiliknya, or admin. Berarti kita harusnya nggak bisa ubah kan di sini. Harusnya. Error forbidden. You're not owner in this course. Nah, kita nggak punya course ini. Jadi yang bisa owner course itu artinya instruktur yang membuat ini, atau bisa bilang adminnya ya. Oke, delete course-nya bisa untuk admin. Jadi harusnya kita nggak bisa delete course ini. Itu coba aja course ID yang pemrograman sisi server tadi kita hapus mungkin. Dia akan error forbidden role-nya admin. Require role admin. Untuk bisa ngapus course perlu admin. Oke, selanjutnya untuk bagian enrollment ya. Bagian enrollment ini bisa diakses oleh enroll oleh student ya. Karena ini kan role kita demo student harusnya kita juga bisa try it out aja. Course ID, misalkan kita mau ambil course ID yang dua, kita execute, oke bisa. Yang ambil pemrograman sisi klien sini, enrollnya di jam sekarang ya harusnya. Mm, Tidak error, dia tidak error karena memang ini bisa diakses oleh student. Ini dia ada di enroll di data enrollmentnya ada. Kalau ini get my enrollment course. Oke, nah ini kita kebanyakan ini tab kita kecilin aja dulu. Get my enrollment, try it out, coba aja. Terus, di sini kita dapat pemrograman sisi klien. Ini fungsinya untuk mengecek kita akun demo student ini dia tuh ngambilnya course apa aja sini. Ini kan tertulis kita pemrograman sisi klien. Coba kalau di sini kita enroll lagi, kita enroll di sini ya, kita tambahkan aja execute enroll satu, kita execute, kita ambil sisi server, harusnya kalau kita execute harusnya ada dua, sisi server dan sisi klien. Nah, benar kan? Di JSON, data dalam bentuk JSON-nya ada sisi server dan sisi klien. Jadi ini berarti kayak eh, KRS ya, benar KRS-nya. Yang ambilnya matkul apa aja.
Logout saja. Ini harusnya udah logout ya. Nah, kita akan coba login ke akun admin aja ya mungkin ya. Kita akan coba login ke akun admin. Admin passwordnya tuh kayak 123 doang. Aku lupa. Kayak 123. Cek aja login. Keluar ya akses token. Cah, mana execute kan? Bentar, kurang yakin nanti. Ya udah. Cah, harusnya kita coba aja cek. Ya, kita coba cek kita kita sini pakai akun apa? Akun admin. Ya benar akun admin ya sini ya. Sudah masuk ke akun admin. Baru cek record. Oke, udah. Update current profile nggak usah lah, ngapain diupdate? Nggak usah. Nggak penting jangan diupdate. Kita akan coba ke sini. Ini kan yang public create instructor create ini course baru. Nah, ini kan tadi kan nggak bisa robotika. Intinya misalkan berapa ini? Lupa aja 20 coba aja 999 kebanyakan kayak 20 robotika secure kategori not on wait oh kategori ID-nya harus masuk ya robotika itu harus tahu dulu ya matulnya Pak kita list course dulu eh secure machine learning digital forensik sistem tertanam ini sih sistem tertanam sih harusnya ID 7 ya ID 7 robotika ini masuk ke ID 7 misal kita coba aja ID-nya 7 kita bikin course untuk ini sumber execute harusnya masuk dibuat oleh admin robotika belajar membuat robot sederhana instrukturnya namanya admin jadi yang ini yang saya buat pakai akun admin sistem tertanam rated dibuat jam segini oke kita coba ini kan detail course coba cek aja yang ID-nya 7 tadi sistem tertanam hmm, update course owner di 7 ini untuk apa edit update course oh ganti ganti judul kan ganti nggak usah lah jangan ganti update ya sih robotika Arduino Uno tidak Arduino Uno robotik oke dia masuk ya kali ini delete course admin bisa ngedelete course-nya misalkan ini kan berarti kan kita coba error kan ID 1 kan coba kita yang ID 7 aja kita hapus kan kita execute delete 200 course Arduino Uno deleted successfully jadi course-nya Arduino Uno di delete sukses ya API enrollment enrollment sudden yang get my enrollment ini untuk sudden juga ya jadi tadi kan setelah kita coba demo yang bagian ini kita akan coba ke localhost ini ya localhost lower ya kita lihat tesnya aja di LMS and enrollment email update course access UUID ini tadi ya barusan ya nah ini yang barusan saya tadi lihat send enrollment email update course statistik update course statistik oke tas update course statistik salary breakdown apa lagi ini yang tanggal 11 tas update tadi update tas baru update course
update course, update course banyak banget nih. Terus yang tanggal 11 dong ya di sini. Update course yang tercatat sini sukses tanggal started tanggal 11 retrieve tanggal ini juga. Ini untuk tampilan flowernya. Oke, kurang lebih seperti itu. Mungkin selanjutnya kita akan coba ke arah kode. Mungkin ini kita akan eh, coba dulu 4 fitur tambahannya. Yaitu pertama adalah email notification. Kita bisa cek aja di sini. Jadi, oke, di salary worker sini ada LMS send email notification. Email ini akses ini enrollment enrollment 18. Ini dia akan ngirim send email di sini kelihatan kan send enrollment email. Oke, untuk fitur yang keduanya yaitu ada fitur generate synchronous certificate. Jadi mana tadi bentar. Generate certificate. Nah, sini. Nah, kalau misalkan ini dijalankan, dia akan membuat sertifikat dan hasilnya juga sama bisa kita lihat di sini. Nah, ini task LMS generate certificate success in lah itu. Nah, untuk selanjutnya eh sebenarnya selain di sini kita bisa langsung cek aja di bagian mana ya? Bagian di bagian sini. Ini ada di sini ya. Di bagian sini. Kita refresh bentar. Nah, ini ada generate sertifikat dia muncul di sini. Jadi kode yang tadi ini untuk menampilkan list ini aja. Jadi 20 atau 30 ini kelihatan di sini. Oke, kita coba balik lagi ke VS Code-nya. Oke, selanjutnya adalah eh, tadi kan Docker Compose log salary worker. Sekarang kita pakainya salary bit untuk schedule test salary bit. Fitur yang ketiga adalah generate test salary bit. Salary bit gini harusnya. Setel 20. Oke, ini udah ada nih. Schedule sending to task update for statistik. Sending to task update statistik. Nah, ini sudah terlihat ya schedule testnya di sini. eh update tes statistik berjalan otomatis. Jadi update tes ini berjalan setiap 10 menit sekali. Ini terlihat nih. Nah, ini 06 mm, jam 06.56, 07.06, 07.16. Oke, oke, terlihat setiap 10 menit ada update ini schedule task salary repeat. Lalu yang terakhir itu adalah yang ini activity log MongoDB. Ntar di mana kodenya? Nah ini get activity log. Nah ini sudah terlihat kan? Sini time, level, warning, message to commerce demo, please link. Oke, kurang lebih demikian untuk fitur-fitur tambahannya. Outputnya menunjukkan aggregation dari MongoDB event button. Enrollment sudah tercatat setiap activity penting di sistem otomatis di log ke MongoDB dan bisa bisa di query pakai aggregation pipeline. Oke, untuk bagian selanjutnya adalah mungkin bagian uh, kode review. Jadi untuk kodenya sendiri terbagi dalam beberapa ini. Pertama ada Docker filenya. Docker filenya seperti ini. Saya manage page
manage.py run server di port 8000. Lalu ini ada Docker Compose YAML-nya, isinya ada eh, untuk manggil Redis, MongoDB, RabbitMQ, Celery Worker, Celery Bit. Ini dipanggilnya di Flower, Celery Flower ya, 555. Oke, lalu kita bisa juga, ini ada Postgres. Ini untuk webnya tadi pakai yang apa? Portnya 8000 untuk yang API Docs. Oke, selanjutnya di bagian apa lagi? Di bagian konfigurasi, ini ada konfigurasi Celery, ini settings, ini untuk setting simple LMS log, in Celery config, URL, API slash admin. Untuk tadi yang apa 8000/admin/API sini. Nah, ini nggak tahu yang ini untuk apa. Oke, nggak usah. Untuk ini adalah env example-nya itu untuk seperti ini. Di environment-nya ada database-nya, kurang lebih seperti itu. Kalau di LMS ini yang penting sebenarnya ada banyak di roots, di out. Nah, ini di out profile, ini slash register, slash login. Ini di bagian out-nya tadi. Disusun di bagian routers. Ini ada refresh, ada di situ ada slash me, update current user profile, get get current user profile. Ini untuk ngatur yang tadi di bagian awal-awal kita eh, Ninja pakai apa? Docker yang Ninja apa itu tadi? Yang ini. Nah, yang ini Simple LMS. Django Ninja, Docker Ninja, Django Ninja ya. Ini bagian out. Kalau tadi ada bagian courses ini bagian sini settingnya. Courses kan ada ini, courses. Ini ada enrollmentnya bagian ini. Dan tutup-tutupin aja biar kelihatan jelas. Nah, ini di sini kelihatan. Bagian enrollment ada ini. Jadi kurang lebih diaturnya bagian itu di sini. Ini migration ini sebenarnya untuk ini aja sih. Untuk migrasi aja. Migrasi database-nya. Buat model, ID, name, parent, course, database course ini apa aja isinya, ID, title, description. Jadi tabelnya di migration, create model, enrollment, ID, enrollment add, course. Ini untuk nyeting model aja sini. Create model, di lesson, di tabelnya lesson ada ID, title, auto create, primary key. Ini beratnya database-nya lah, database-nya. Ini untuk nyeting database-nya itu apa, tabelnya apa, terus isinya apa aja ini ada ID, title, content, order, course, ada option ordering, unique, ada migration untuk yang user profile, ada ID, role user. Ini loh, kayak tadi waktu kita login kan ada ID usernya otomatis dibikin kan, auto created, row. Nah, terus ada role sama usernya itu apa gitu kan. Kelihatan di sini sebenarnya. Lalu di bagian apa ya? Bagian apa lagi yang belum? Bagian admin. Nah, ini kalau bagian adminnya ada license extra, user role, user profile admin, kategori admin, course admin, admin model, Django contribution admin. Nah, ini untuk yang bagian adminnya tadi.
untuk mengatur Django admin kan kelas kelas admin yang bagian ini berarti kan admin. Nah, oke, ini kan admin nih. Kebetulan untuk adminnya di bagian analitik, get activity report, MongoDB ini yang tadi titik Mongo, activity logs, get activity report, ID, action, total sum 1, sort total, ini yang tadi ya, API, oke, ini yang tadi ya harusnya Ninja API kan, ya Ninja API, titel simple LMS API, REST API for simple LMS build Django Ninja, add routes. Oh ini yang tadi loh, yang misalkan di bagian ini untuk kode review kayak kuning ini, yang ini jadi add untuk yang bagian API ini dia ini kayak sebagai misalnya front end-nya lah, berarti untuk mengatur tampilan dari ini jadi yang sudah disusun di routes ini kan ada out, course, and role. Nah, ini API ini kan ini itu isinya tuh yang ini. Nah, ini simple LMS, OS 31, Django Ninja. Nah, lalu di dalamnya ada routes, manggil out, manggil course, manggil enrollment. Itu dia manggilnya sih dari situ. Nah, ini disusun sini. Kalau untuk apps, Django DB model big auto fill. Ini untuk ngatur aplikasinya aja. Out JWT. Oh, ini untuk yang out yang pakai JWT tadi kan kalau misalkan kita login kan kita dapat uh, dapat create dapat akses token sama refresh token tadi yang gimana di sini misalkan kita login ini kita login belum. Ini sudah kita login sebentar kita coba login login pakai admin misalkan. Login pakai admin, passwordnya 123, kita execute aja. Nah, ini kan ada akses token, refresh token, sama token type. Nah, di sini berarti di sini ya akses token expired. Jadi dia akses token ini akan kalau tidak digunakan dia akan kadaluarsa dalam 60 menit. Kalau refresh tokennya expired date-nya 7 hari. Oke, JWT by Crypts-nya untuk enkripsi aja, untuk enkripsi passwordnya harusnya. Dan hash password. Jadi untuk enkripsi menggunakan hash PW, plain and code by Crypt Salty. Ini untuk ngehash dari passwordnya. Jadi password yang diinputkan itu disimpannya bukan dalam password berbentuk asli. Misalkan kita nyimpan passwordnya 123 itu disimpan di database-nya nanti bentuknya adalah bentuk hash yang angkanya berapa digit, 64 digit atau 128 digit atau 256 digit, angka atau karakter random yang acak, yang itu kalau yang itu berasal dari proses enkripsi hashing. Jadi password itu tidak bisa seperti itu. Nah, nanti yang kita cocokkan tuh harusnya ininya dari hashnya itu sama enggak sama yang disimpan. Df create access token. Nah, ini untuk yang tadi create access token, refresh token, decode token, expired token was expired. Nah, ini kalau kalau secret key ini kan secret key. Nah, ini secret key mana? Ini secret key, secret key, secret key. Ini untuk decode kalau misalkan karakter karakter astaga. Kalau kalau tokennya udah expired gitu. Jadi kan ada expired date-nya ini, ada expired 7, ada expirednya 60 menit kan ini. Get user from token. Nah, ini not an access token. Nah, kalau usernya dapat
dapat type-nya akses, maka dia dia bisa itu bisa kalau nggak bisa dia bahkan not have access token user not found ini kalau misalkan user object select related to profile ini kalau usernya nggak ada maka usernya not found gitu. Oke, ini bisa ambil usernya. It, integer pilot. Ini untuk ngambil user ya, berarti user objeknya apa gitu. Kalau user kalau usernya nggak ada baru dia ke user not exist gitu. Oke, selanjutnya untuk bagian episode udah model. Nah, ini model ini, bentar, kita lihat dulu ya. Model ini adalah ya model ini usernya nih, kelas user, user profile, admin, admin. Usernya ini apa aja, role-nya tuh apa aja. Model, model kan, role, choice. Role choice-nya, kalau misalkan kita user, user itu dia bisa ini milih kan waktu dia register itu apa yang di apakah admin, instruktur atau student sini user modul user username self role. Oh, ini untuk manggilnya aja usernya apa gitu. Kategori. Oh, ini untuk yang kelas kategori. Kalau kategori nama dia ngambil dari models. Models tadi mana tuh models? Char field max lengthnya 100. Jadi namanya dikasih batasan cuma 100 karakter. Parent model foreign key. Nah, ini database connectionnya lah. Ini ada foreign key sama sama apa gitu. Course, query set, modelnya ini course itu isinya apa aja, title, model, description, model, instructor, model. Ini yang ngatur lah. Maksudnya dia ini apa, sebagai apa, dia sebagai instruktur ini apa. Course ini dibuat, gimana ya jelasinnya. Tadi kan di bagian course itu kan, ibaratnya nih tabel course itu isinya apa aja lah ada. Waktu kita inputkan di sini, di mana ya, ini sini, course, course. Paham, cuman gimana jelasinnya ya. Di create course. Nah, ini loh. Title, description, kategori ID. Terus ini sebenarnya kalau kita create course title public yang ini ya create course. Nah, ini create course ini kan sebenarnya nggak cuma ini. Sebenarnya juga dikasih siapa yang buat ini kan. Karena yang bisa buat ini kan cuma instruktur. Jadi diaturnya di sini nanti. Course. Instruktur itu siapa yang bikin, deskripsinya apa, nama course-nya apa, deskripsinya apa, yang bikin siapa, dibuatnya kapan, kategorinya apa, kategorinya ya foreign key, object, course. Nah, kelas ini untuk lesson ngambil lessonnya itu materinya apa, sini pembelajarannya apa aja. Ini untuk model enrollment query set. Ini untuk yang tabel-tabel enrollmentnya sini. Ini model-model untuk database tabel-tabelnya tadi. Ini untuk MongoDB ya. MongoDB, PY Mongo ya ini untuk MongoDB klien Mongo client, DB client activity log. Activity log ini untuk yang fitur tadi yang activity log. User nama ID if is unauthorized, is user unauthorized bisa nama user. Action, metadata or created at. Oke, nah ini kurang lebih seperti ini. Permissionnya ini permission kan berizin maksudnya untuk bagian izinnya. Kelas DWT token HTTP bearer autentifikasi self. Ini untuk bagian perizinannya lah. Ya. JWT out. Ini kalau kalau udah punya JWT, kalau mau punya akses itu harus punya JWT tokennya, JWT outnya. Pakai akses token tadi harusnya. Get role, require role. Jadi user itu membutuhkan role, get role,
require role, is instructor, is admin, student. Ini tuh kayak mana jelasnya? Ini adalah untuk bagian aturan-aturannya. Jadi user itu harus yang login tuh harus memiliki akun tuh harus memiliki role-nya apa. Ini jika student maka ini, jika jika admin dia bisa mengakses admin, jika instruktur dia bisa mengakses ini. Is instructor ini adalah function yang siapa saja yang diizinkan. Ini kan is instructor, berarti instructor atau admin itu boleh boleh login ke yang memakai is instructor. Kurang lebih seperti itu. Get role ini untuk dapatkan role-nya. If user is not none or not user is auto return. Oke, jadi kalau usernya dia nggak ketemu lah usernya atau tidak terauthorization maka dia tidak bisa masuk. Kurang lebih untuk peraturan-peraturannya saja. Ini untuk query demo. Ini demo aja sih. Untuk demonstrasi query itu. Ini juga ada rate limiting sebenarnya di sini. Kalau kita coba eh, out out sebanyak mungkin maka akan ada lumayan ada berpotensi untuk eh, akunnya dilakukan hack dengan cara mencoba banyak password. Dilakukan namanya metode untuk hackingnya brute force. Jadi bisa aja akan dibobol pakai brute force kalau ini tidak tidak dijelaskan tidak dijelas kalau ini tidak diberi limit. Jadi misalkan kita login, misalkan passwordmu adalah misalkan password 123. Bisa aja hacker mencoba mencoba banyak pakai coding data dari list password terbanyak yang digunakan di dunia lalu dimasukin satu-satu. Kalau nggak ada rate limiting ini sangat berbahaya. Jadi orang bisa bisa masuk bisa masuk dengan mencoba ratusan atau ribuan atau ratusan ribu password yang ada. Kalau tanpa rate limiting gitu orang tuh bisa nyoba-nyoba terus gitu. Set, 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 set. Login login ini password salah coba lagi coba lagi. Nah kalau kalau ada ini kalau ada rate limiting maka orang itu yang login nggak bisa serta merta ngepam untuk ganti-ganti password gitu. Jadi bisa lebih aman. Oke, untuk ini adalah skematik ini skema skema dari skema kelas register. Oh, yang tadi, yang register. Kalau register itu yang muncul itu apa? Username, email, password, passwordnya string, role-nya string. Ini loh yang di sini, bentar, yang di sini. Aduh. Ini kan kalau kita misalkan di register ini apa aja ini? Username, email, password, student. Nah, ini ini kan tipe-tipenya diatur di sini di SKO tadi. Nah, ini kan username, email, password, role-nya apa? Kalau kita register sini, login itu pakainya username. Ini intinya isi dari itu, dari tadi yang saya tampilkan barusan. Kita ID, kalau mau profil, menampilkan profilnya nih, apa aja yang ditampilkan? Ada ID-nya berapa, username-nya apa, emailnya apa, first name-nya apa, last name-nya apa, role-nya apa. Jadi tampilkan. Nah, ini kan sama kayak di course. Course ini tuh isinya apa aja di sini udah. Yang ditampilkan tuh apa? Ada ID, title, description, instructor ID, instructor name, kategori, lesson. Ini kan isinya tadi lah. Yang sudah saya praktekkan, demokan di awal tadi kan isinya tuh ada di sini. Ini bagian tes, salary, share, tes, get, generate. Nah, ini bagian tes ini kan tes-tesnya itu apa aja yang jadi salary yang dia masuk sini send enrollment email. Jadi kalau setiap ada enrollment dia
Nah kan sini ngirim email lah, kurang lebihnya ngirim email. Walaupun ini emailnya nggak bener-bener ngirim email ya sebenarnya. Cuman intinya ini seolah-olah emailnya ini benar-benar berjalan lah ini kurang lebih. Dia akan kalau ada enrollment dia akan memanggil fungsi ini dan dia akan ngirim email. Ini kan lihat kan enrollment status email dia enrollment status email, enrollment course title, enrollment ID. Kalau ini ada yang tes yang tadi yang generate certificate, enroll, check, select. Ini tuh yang. Jadi intinya kalau tesnya itu apa yang dilakukan di eh, aplikasi itu nanti apa aja itu yang dilakukan bisa terlihat lewat ini, lewat Celery. Caranya dengan cara kamu menambahkan tesnya di sini apa aja. Nanti kalau setiap ada aktivitas yang di codingnya tadi sudah menambahkan fungsi-fungsi yang ada di sini, maka ini akan terlihat kurang lebih di Celery apa generate certificate, update course, certificate, statistik. Jadi kalau ada update course, misalkan kita buka aja di sini. Nah ini ada banyak ini update course, statistik, update course, statistik, update course, statistik, update backend clean up, Celery backend clean up, tes, update course, statistik, update course, tes generate certificate, enrollment email, kalau ada enrollment email, generate certificate, ini semuanya tercatatnya di sini di tes ini. Kayak Celery, export course report, ada report, ada update course statistik, ada generate certificate. Ini semuanya yang ada di Celery ini munculnya dari sini. Oke, apalagi ini tes. Nah, ini bagian testingnya aja. Ini bagian testing. Nanti mungkin bagian testingnya akan saya jelaskan lebih detail nanti setelah ini. Lesson model tes. Ya, seperti ini. Ini untuk view kosong ya. Ini apa? Ini NV ini git ignore. Jadi yang masukkan ke git nggak bisa. Ini sudah hanya screenshotnya. Ini bagian Docker Compose-nya tadi yang sudah jelaskan di awal. Ini ini file manage.py-nya yang dia kalau kita mau Docker exec manage.py ini di sini. Terus ya lebih ini ada final project empty di sini. Kurang lebih ini adalah penjabaran dari apa yang sudah dikerjakan di final project-nya. Ada 4 fitur tambahan seperti tadi email notification asinkronus, ada ini sudah saya tampilkan tadi juga, activity. Nah, ini generate certificate, scheduling test. Kalau kita ada apa apa schedule test baru otomatis setiap berapa detik, setiap berapa menit, cara menjalankan projectnya, git clone dari GitHub saya, yang simpleLMS.git, simpleLMS, copy, kita copy env sampelnya kayak .env, lalu docker compose admin d, service build, docker compose exec web python, manage.py migration ini untuk melakukan migration, lalu load data, manage.py load data, lms fixture.json. Nah, oke, akun demo ini ada akun demonya. Instruktur 1, Saten 1, Saten 123, admin 123. Ini ada outnya, penjelasan course isinya apa, enrollment isinya apa. Ini ada screenshot, simpulan. Ini intinya semuanya dijelaskannya di sini. Itu aja. Lalu tadi bagian ini ya. Dia kan ngopi datanya dari sini tadi. Tampilkan data saja gini.
kita buka set. Nah, ini untuk data-datanya, data yang tersimpan tadi ini bikinnya di JSON. Kalau misalkan kita mau, sekarang kita udah ekspor nih ya, data-datanya dari mana ini kurang lebih udah data-datanya sini. Tinggal kita nanti bikin akun lalu masukkan ini semua ke sana. Ini data-datanya udah ada banyak banget nih, lumayan banyak. Saya bikin manual kemarin lumayan banyak. Oke, kurang lebih mungkin demikian untuk yang bagian kode review. Oke, mungkin untuk bagian terakhirnya ini adalah bagian untuk tes, bagian testingnya. Ya, kan saya coba jalankan dulu Docker, Compose, exec, web, Python, manage.py, tes, LMS. Jadi ini adalah ngetes LMS, aplikasi LMS ini dites, bukan testing terhadap aplikasi LMS. 33 tes, ini dia banyak sekali nih, ada sertifikat, email send, synchronous, course, issues, nol, testing, menjalankan 33 tes di 4,42 detik. Oke, setelah saya melakukan testing, dia mendestroy test database for Alice default. Dia menghapus database yang digunakan untuk testing tadi. Ya, untuk bagian testing ini dijelaskan dalam kode ini. Jadi di bagian testing ini terdapat ada tiga jenis testing ya. Jadi model test, ini yang ngetes model-modelnya terdiri dari beberapa model nih, banyak sekali. Ada kelas, kelas user profile model, ini untuk ngetes eh, tes bagian ke user profile model tadi yang sudah ada model, tadi kan ada user profile, ini yang dites. Ada, ada fungsi setup, ada function dari test profile created, dia ngetes untuk eh, membuat profile baru, student, terus dia tes profile, tes user student, tes role choice, dia melakukan tes untuk role choice-nya, admin, instructor, student, lalu dia untuk ada kelas lainnya lagi, kelas kategori model, tes case, setup, kategori, tes kategori, hierarki, tes kategori, no parents, ini untuk kelas course. Jadi di tes semua lah, intinya ini ya bagian model ini tes model-model yang sudah ada di bagian ini, di model, mana model, ini model ya. Bukan yang ini, yang model, model mana di model, lupa tadi. Course, bukan yang ini, LMS configuration, mana ya di model, tak cari dulu. Details, apps, image, tes, schema. Nah, ini kan ada model-modelnya. Ini model kosong. Nah, ini nih, model. Nah, ini saya melakukan tes pada model model ini. Ada user profile, ada kategori, ada course, ada lesson, enrollment. Nanti ditesnya di bagian model tadi. Bagian model. Kategori. Totalnya ada 33 tes tadi. Ada lesson, ada enrollmentnya juga dites, ada progress model tes, dites. Ini bagian-bagian model-model lah. Lalu yang tes kedua itu ada di bagian salary. Salary ini ada salary task test. Jadi ini untuk ngetes apakah semua tes-tes tadi sudah berjalan apa belum. Jadi kan di tes ini, nah di tes ini kan ada banyak tes-tes salary ada berbagai macam. Ini di bagian tes ini dia mencoba untuk ini dites apakah benar-benar berjalan nggak self student user object create kalau dia user object ini saya coba masuk login tes send enrollment email test saya coba untuk
melakukan enrollment email test tadi yang dia kalau habis melakukan enrollment dapat email tuh benar-benar emailnya apa benar-benar secara backend berjalan atau tidak. Generate sertifikat yang tadi sudah di run juga dia juga jalankan sini. Terus update course, terus email, send email enrollment invalid. Kalau invalid gimana? Kalau generate sertifikat invalid gimana? Intinya nih ini testing ke bagian salary test tadi. Nah, ini untuk yang tes yang ketiga, ini adalah MongoDB activity log yang tadi. Structure dokumen, log, set, user ID, name. Jadi intinya mencoba untuk menjalankan ini untuk dites apakah berjalan dengan benar atau tidak. Query set, business logic ini business logicnya dia ada 4 sebenarnya sini ya. Ini ada 4 query set, business logicnya. Query. Dia instructor, user object, create user, kins, passwordnya pasnya ini. Dia dia bikin eh, user, create user namanya ini, kins, pasnya ini. Dia bikin student, username-nya ini, passwordnya ini. Kategori, dia bikin kategori baru namanya web dev. Dia bikin course, title, flash course, description, self instructor, kategori, self enrollment, dia coba enrollment juga, test course for listing, test listing, oke, test course for listing, oke, enrollment for student dashboard. Dia mencoba semua yang saya coba tadi, tapi secara otomatis ya pakai tes. Melakukan testing apakah semuanya berjalan dengan benar atau enggak. Nah, ini dari totalnya semua ada 33 tes, jalan di 4,42 detik. Coba kita jalankan lagi. Email, destroying test. Setelah selesai, dia melakukan destroy ke semuanya ya. Ya, ini dalam 4,37 detik. Jadi bagian testing ini di sini. Oke, untuk yang terakhir sebenarnya eh, adalah tantangan dan solusinya yang saya alami selama mengerjakan ini, yaitu yang pertama tantangannya adalah karena saya ini dari orang yang basicnya adalah front end, yang sama sekali nggak paham sama back end. Jadi untuk memahami jalur di belakang suatu aplikasi yang begitu rumit, itu sangat membuat saya sedikit pusing karena cara berpikirnya jauh jauh berbeda dengan cara front end, yang mana kita membuat komponen, kita harus menyusun komponen tersebut beda sekali. Di mana kita backend lebih ke bagaimana aplikasi itu bisa berjalan dengan baik, bagaimana sebuah aplikasi ini tidak menyebabkan error, bagaimana API itu bisa diterapkan dengan baik. Untuk tantangannya itu, lalu tantangan keduanya adalah saya baru pertama kali misalkan membuat bisa dibilang website menggunakan Django, yaitu yang mana base-nya Python. Karena biasanya saya menggunakan membuat website entah itu front end, entah itu full stack itu menggunakan Laravel, yang mana itu PHP ataupun JavaScript. Jadi ini sebuah pengalaman yang baru. Untuk solusinya sebenarnya saya cukup mengikuti modul-modul yang diberikan oleh eh, dosen dosen mata kuliah pemrograman sisi server, Bapak Fahri, dan juga eh, terus bertanya tentang setiap materi untuk mereview semua materinya melalui bantuan AI. Lalu saya juga sering kali menonton video-video tentang
eee, bagaimana sebuah, back-end website itu berjalan. Dari berbagai macam YouTuber, entah baik dari Indonesia maupun dari luar yang menjelaskan tentang, eee, bagaimana aplikasi yang baik itu berjalan, bagaimana ini berjalan, bagaimana API itu sebenarnya bisa sangat overpower jika digunakan dengan baik, atau bagaimana caranya agar, antara front end dan back end ini bisa terkoneksi dengan cukup baik. Nah, untuk selanjutnya adalah bagian, apa yang saya pelajari dari apa yang saya banyak belajar dari saat membuat ini. Intinya saat saya membuat ini, saya sangat belajar tentang backend developing. Ya, backend developing ini tidak sekedar cuma yang saya bayangkan dulu cuma CRUD, itu ternyata banyak sekali di belakangnya. Ada bagian log management, ada bagian function-function, ada bagian API untuk koneksikan ke database melalui connection database ke backend, lalu backend ke frontend menggunakan API, lalu apalagi belajar juga membuat website menggunakan Python tentunya. Lalu banyak juga kita belajar, saya sendiri belajar mengenai adalah bagaimana membuat aplikasi itu, aplikasi web berjalan dengan eh, apa bahasanya? Berjalan dengan rapi, baik itu dari tampilan maupun dari folder-folder di dalam filenya. Saya juga belajar untuk melakukan pemrograman dengan lebih clean, jadi lebih clean code karena sebelumnya saya benar-benar tidak pernah menggunakan function nama-nama function itu asal atau tidak pernah menggunakan komen untuk itu. Jadi selama saya belajar tentang backend ternyata hal-hal yang saya sebutkan tadi itu sangat-sangat penting, terutama untuk eh, model, database, testing segala macam yang berhubungan dengan eh, server, yang mana kita harus terkoneksi dengan server database lalu apa, menurutku itu sangat bagus dan saya banyak belajar tentang itu. Oke, mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.